463 kasus perceraian terjadi dalam usia pernikahan di bawah 5 tahun, Hmm. selama 5 tahun terakhir. Tapi aku sering banget loh mendengar ini, katanya Hmm. 5 tahun pertama pernikahan tuh memang masa-masa yang paling rentan. Mm-mm. Itu benar atau enggak? Bener, karena walaupun dia pacaran lama ya, tetap aja ada hal-hal yang tidak dibuka gitu seringkali ya. Jadi entah dia nggak menceritakan dirinya sesungguhnya, atau mungkin dia menutup-nutupi sesuatu ya, atau ya emang nggak ketahuan aja karena nggak ada isunya sama sekali gitu ya. Nah pada saat mereka baru saja mulai tinggal bersama gitu ya di dalam perkawinan tersebut, itu kan baru muncul ya, oh kok begini, kok begitu, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang, "Loh jadi kamu kalau pulang tuh nggak mandi?" Gitu misalnya. Ada orang-orang yang kemudian menanggapi itu secara biasa saja, dan ada yang kemudian, rasa jadi, "Aduh gila itu kan masalah hidup gue banget, itu bener-bener nggak bisa gue tolerir banget deh," gitu misalnya seperti itu. Nah, eee, proses ketika mereka mendapatkan hal-hal yang, mengagetkan tadi, dan kemudian bagaimana mereka bereaksi terhadap hal itu yang sebetulnya akan menentukan apakah mereka jadi berantem atau bisa menyelesaikan permasalahannya. Gitu. Nah, seringkali itu memang di 5 tahun pertama tuh, karena baru tahu kan, oh ternyata begini, ternyata begitu. Kadang-kadang mungkin bukan masalah merekanya aja, tapi orang-orang lain di luar perkawinan mereka. Misalnya orang tuanya, mertuanya, kakak atau adik ipar, atau tetangga itu ya, yang ternyata kenapa-kenapa kita kok tidak sepaham ya. Ternyata si suami cukup ramah gitu ya. Selamat pagi Pak, bisa saya bantu apa Pak? Gitu ya. Sementara istrinya, ngapain sih kita bantu-bantu terus tetangga gitu, orang rumah kita aja belum beres gitu, misalnya kayak gitu ya. Itu seringkali emang nggak ada isunya aja pada saat pacaran, sehingga itu baru ketahuan di 5 tahun pertama gitu. Tapi emang benar kasus perceraian pasangan muda sekarang memang lebih meningkat ya? Mungkin itu karena ada juga isu-isu masa pandemi ya. Karena kan kalau 5 tahun terakhir tuh termasuk 2021 itu bener-bener pandemi lagi kenceng-kencengnya banget tuh. Tuh ya, dan kita tahu bahwa tahun 2020, 2021 itu tekanan buat kita semua itu menjadi jauh lebih tinggi, termasuk tekanan-tekanan dalam perkawinan. Sehingga mungkin saja itu juga menyebabkan tingginya ini angkanya ini jadi menaik. Oke, make sense Gitu, ya, heeh. benar-benar. Tapi memang kemudian ada juga nih yang 5 tahun pertama ini seringkali tuh masih berapi-api gitu ya dalam menjalani perkawinannya, dibandingkan mereka yang sudah menikah 15 tahun gitu misalnya gitu ya. Dan Berapi-api maksudnya kayak gimana tuh? berapi-api tuh